bersama kami dalam Newsroom. Kita lanjutkan sebelum ke pertanyaan selanjutnya ke Pak Riza, dijawab dulu tadi. Bagaimana di Gerindra ini? Apakah cukup transparan? Karena tadi tanya yang terbanyak siapa sumbangannya nggak tahu. Jadi nggak diumumkan di publik juga. Jadi yang pertama kalau soal transparansi, Gerindra ini partai yang tidak hanya teruji tapi sudah terbukti. Ya. Menurut laporan KPU, Partai Gerindra itu yang paling terbaik dari segi transparansi. Ya, menurut audit pemilu-pemilu sebelumnya dan pilkada itu sudah terbukti. Jadi bahkan bukan cuma kan di KPU tuh. Tapi sebelumnya kan nggak ada penggalangan dana seperti ini. Ya kita terus kan sumber dana kampanye itu kan selama ini kan nggak dari pribadi saja, dari masyarakat itu kan diaudit. Selalu diumumkan. Harus diaudit. Tapi tadi kita yang terbaik. Nah untuk yang sekarang ini kan baru 3-4 hari ini ya. Tentu nanti dia pasti diaudit ya. Itu pasti harus memenuhi syarat ya. Apalagi ini dana kampanye, dana pilkada atau dana kampanye pemilu nanti. Tapi apakah menerapkan seperti tadi itu di teman Ahok harus gesek begitu? Loh, kalau kita itu uang, kita nggak bisa cash. Kan ada nomor rekening yang disiapkan. Jadi karena menurut rekening itu dia harus transfer begitu. Jadi semuanya tercatat ya. Iya dong. Justru itu juga memudahkan. Udah nggak zaman sekarang kaki 5 aja udah pakai tap gitu. Kalau nyumbang 6 miliar dus dong ya. Nggak zaman. Jadi semuanya harus transparan, dapat dipertanggungjawabkan. Tapi tadi apalagi ini dua hal, menggalang dana pihak ketiga atau masyarakat ya harus dibuktikan kebenaran, keberadaan dan peruntukannya. Ketiga, ini menyangkut politik, ada undang-undangnya. Ya Mas Gungun, jadi tidak mau silakan Pak Jerry. Audit. Yang mau saya tanyakan tadi kalau Bang Riza bilang katanya tidak cash ya, berarti apa harus cash? Harus transfer. Berarti pertanyaan saya, kalau misalnya adalah salah satu mungkin pendukung Pak Prabowo yang ingin menyumbang, ingin memberikan donasi, tetapi dia tidak menggunakan identitas, dia bisa kasih cash rupiah dalam bentuk apa? Enggak, cash dalam arti transfer. Transfer maksudnya. Bukan cicilan yang saya tanya adalah kalau cash yang tidak transfer bisa nggak? Itu yang kita perlu tahu cash juga kan. Cash and carry cash gitu. And carry, misalnya kita bawa uang segepok kita kasih donasi. Baru dus kenapa? gitu. Karena itu bisa disalahgunakan. Banyak yang mempertanyakan bisa di money laundry, bisa dilakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Jadi begini, ini yang kita mesti dengar penjelasan. Dana itu tidak ada lagi zamannya ngasih cash tunai begitu, nggak bisa. Sekarang itu di kaki 5 aja tadi saya bilang pakai tap gitu. Jadi hanya terima kita transfer. terima dalam bentuk transfer atau setor namanya melalui ATM. Ya cash nggak bisa. Cash siapa yang menerima? Petugas kita kan kita nggak buka outlet. Udah nggak zaman. Tapi jadi sekarang itu kita nggak buka counter atau nggak buka outlet, buka toko, buka kantor kas, nggak ada. Diumumkan melalui Facebook. Nanti begini, tinggal transfer kalau atau setor. Ada pendukung atau simpatisan yang ingin mendukung Pak Prabowo sebagai capres. Bawa uang tunai. Tapi dia bawa uang tunai cash and carry. Ya setor aja ke bank. Nah kalau misalnya tidak ada kesempatan untuk setor ke bank atau ke bank, dia mau kasih langsung nggak bisa berarti. Oh iya dong. Masih banyak waktu besok juga bisa. Nggak ada yang diburu-buru. Tinggal besok ke bank. Nanti diantar. Berarti kan harus ada metode perbaikan mungkin. Kalau saya boleh saran kan. Kita tidak mau terima dalam bentuk tunai. Jadi ditegaskan maksudnya Pak Jerry agar dipikirkan karena kan kita nggak buka outlet, siapa yang menerima? Ya nggak ada yang kasirnya. Nggak ada kasirnya. Hanya bank kasirnya, jadi harus transfer. Jadi artinya kan harus setor atau transfer. Mesti jelas dulu. Sudah jelas. Kan itu tapi Pak Gun, kalau itu sudah jelas. Tapi ini secara memberi kesan psikologis gitu bagi publik. Selain tadi mungkin melibatkan partisipasi publik, tapi timbul juga spekulasi bahwa sebelumnya kan sempat berada ini jangan-jangan sudah logistik Prabowo ini sudah menipis itu karena berkali-kali jadi capres begitu kan ya. Ini saya jawab. Oh, jawab lagi dulu ya. Ya jadi begini, yang pertama soal ide ini bukan ide baru, sudah lama ya. Sudah sejak lama partai berdiri ya Prabowo kan lama di luar negeri, dia paham betul ya kan. Di luar negeri itu semuanya itu partisipasi masyarakat. Tapi kenapa terlambat tadi baru sekarang? Apa baru sekarang menipisnya ini? Saya pertanyakan, kenapa baru sekarang? Sebenarnya nggak baru sekarang, cuma metode yang langsung digalang. Selama ini kan ada partisipasi. Enggak, sebelumnya nggak ada penggalan apa butuhnya baru sekarang ini? Bukan, maksudnya selama ini kan ada partisipasi masyarakat, cuma tidak dipublish dalam bentuk dukungan dana donasi seperti sekarang. Ya, tapi ada selama ini terus berjalan. Saya tadi ngasih catatan hal yang ketiga dari Pak Riza itu soal peruntukan. Ini penting nih. Betul. Soal peruntukan karena belum begitu jelas peruntukannya itu apakah donasi ini apakah untuk mendukung pencalonan Pak Prabowo sebagai capres, apakah ini donasi untuk Gerindra sebagai partai ataukah turut membantu strategi Gerindra di pilkada. Karena begini, ini quote ya pernyataan Pak Prabowo.
atas nama Partai Gerindra, atas nama bupati, gubernur, ya kan? Betul, berarti kan yang berpilkada. Betul. Nah, kalau kemudian konteksnya adalah gubernur, wali kota yang berpilkada, ini riskan. Kenapa? Sudah lewat masa kampanye dan menjelang hari H, ya kan? Pencoblosan. Dan ini tentu tidak bisa direkod sebagai sebuah laporan dana kampanye. Tapi masih ada pileg gitu. kan? Mungkin untuk pileg. Makanya saya bilang tadi peruntukannya ini harus Ini jawab langsung untuk apa ini? Jadi peruntukannya itu kan ada 3 sebetulnya ya. Untuk pilkada, ini bicara ideal ke depan ya, untuk pilkada, untuk kepentingan partai, ya, untuk kepentingan pilpres. Pilkada udah lewat. Ya, pilkada kan sudah selesai. Berarti ke depan ini untuk kepentingan partai politik, yaitu apa? Partai Gerindra. Partai Gerindra itu punya 2 hajatan dalam ke depan, hajatan pemilu legislatif dan hajatan pilpres. Gitu loh. Nah ini makanya kemudian ini akan make sense kalau eksplisit ke partai politik untuk pemilu legislatif dan untuk pilpres. Ya, betul. Kalau pilkada ini akan sangat riskan, menjadi satu hal yang bisa. Tapi untuk dijelaskan juga untuk pilpres, ini calonnya sudah jelas juga ini untuk mengusung Prabowo sebagai. Ini sudah jelas, sudah diumumkan, sudah dipublish, ya kan, di Rakornas. Jadi sudah selesai kalau pencapresan. Kalau pencapresan boleh Bang, saya izin untuk menyampaikan pertanyaan nih. Apakah sudah fix dan definitif Pak Prabowo itu dicalonkan dari Gerindra sebagai capres? Karena begini, setahu saya belum ada deklarasi resmi ya yang dimaksudkan atau mungkin dikatakan oleh Partai Gerindra dan juga partai pendukung. Kita belum tahu sampai sekarang. Nah itu berkaitan dengan donasi yang tadi baru ya orang nyumbang itu untuk siapa? Jadi begini, yang pertama, kalau deklarasi pencapresan itu sudah dilakukan pada Rakornas beberapa bulan yang lalu, bahwa keinginan stakeholder partai dari tingkat pusat sampai ranting meminta Pak Prabowo sebagai capres Partai Gerindra. Yang kedua, sudah diterima amanat tersebut, dinyatakan bersedia, siap dan akan melaksanakan. Jadi kami selesai. Perlu dicatat, Partai Gerindra 73 kursi, ya, hanya membutuhkan 1 partai politik sebagai teman koalisi, apalagi lebih. Jadi kami sampai hari ini tidak bermaksud sombong, kami meyakini tidak sulit bagi Partai Gerindra untuk mencari 1. Jadi sudah dijawab itu Pak Jari ya. Jadi pasti. Cuma kan kita Prabowo lagi, baik. belum bisa mengumumkan cawapresnya karena harus duduk bersama dengan partai-partai koalisi yang lain. Baik. Sekalam dalam proses itu. Kita harus break dulu, kita lanjutkan lagi pemirsa, Newsroom akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.